Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Syahsa dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 18. Jadi di sini saya akan mengulangi video yang tadi karena kesalahan ya Pak. Mohon maaf Pak, telat sedikit. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang analisis konflik dan kekerasan. Konflik yang saya ambil yaitu di internet tentang konflik supporter Persija dan Persib. Langsung saja, faktor penyebabnya adalah saat salah satu tim dari mereka kalah di babak pertama, ada beberapa provokator yang terdapat di beberapa pihak hingga terjadi konflik di antara mereka. Teori konflik. Ada dua teori konflik yang sini saya ambil, yaitu teori hubungan masyarakat dan teori identitas. Sebentar, saya mencari dulu. Ini dia. Teori hubungan masyarakat berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok berbeda dalam masyarakat. Yang kedua, teori identitas. Teori identitas mengemukakan bahwa konflik disebabkan adanya ancaman terhadap identitas kelompok yang seringkali berakar pada hilangnya sesuatu. Misalnya tanah ulayat, hak-hak adat, dan tergerusnya nilai-nilai budaya atau penderitaan di masa lalu. Yang selanjutnya, bentuk konfliknya. Bentuk konflik yang pertama yang saya ambil ada 7, yaitu konflik interpersonal, konflik realistik, konflik antar kelompok, konflik horizontal, konflik terbuka, dan konflik destruktif. Yang pertama ada konflik intrapersonal. Ini menurut James F. Stoner dan Charles Wankel. Konflik ini adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi apabila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik realistik. Sebentar. Konflik realistik menurut Lewis Cousser, suatu konflik yang terjadi sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka dasar konflik lenyap dan konflik pun akan berakhir. Selanjutnya ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Terus ada lagi konflik horizontal. Konflik horizontal menurut Novri Susan, yaitu merupakan konflik yang terjadi di kalangan massa rakyat sendiri antara kelompok-kelompok masyarakat. Ada lagi konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan, berakar dalam, deep-rooted, dan sangat nyata sehingga diperlukan berbagai tindakan yang mengatasi akar penyebab dan berbagai dampaknya. Dan yang terakhir, konflik destruktif menurut Wirawan. Dalam konflik destruktif, prosesnya mengarah pada upaya saling mengalahkan dan menghancurkan. Para pihak menggunakan ancaman kekerasan dan berbagai perilaku merendahkan. Oke. Yang selanjutnya, dampak positif. Dampak positif di sini menurut saya tidak ada. Karena di sana kedua belah supporter sangat susah dilerai. Dampak negatifnya yaitu ada 3, kerusakan lingkungan stadion, laga menjadi dihentikan, mencoreng nama baik. Akomodasi sersion atau pemaksaan merupakan suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan melalui pemaksaan sepihak. Strategi penyelesaian konflik menurut Novri Susan, integrating, yaitu mengintegrasikan kepentingan satu sama lain. Oke, itu tentang konflik. Sekarang lanjut ke yang kekerasan. Untuk kekerasan, saya mengutip berita dari televisi kemarin, yaitu suami memperlakukan istrinya seperti anjing. Faktor penyebab dalam berita tersebut, suami itu melakukan kekerasan karena diduga kecemburuan istrinya hingga emosi sang suami meluap-meluap sampai melakukan kekerasan
Contohnya seperti merantai leher sang istri seperti anjing. Teori kekerasan. Teori faktor individual karena hal ini disebabkan dari seseorang yang memiliki sikap sangatlah agresif yang dapat menimbulkan kekerasan sebagaimana seperti yang terjadi pada kasus tersebut. Bentuk kekerasan. Kekerasan secara langsung karena pelaku sering melakukan penganiayaan kepada korban sehingga terdapat luka-luka di bagian leher. Ya, contohnya pokoknya seperti leher itu ya, Pak. Dampak kekerasan. Ada 2. Trauma fisik maupun psikologis yang dialami oleh korban. Munculnya luka-luka pada tubuh, seperti leher. Cara penyelesaiannya saya ambil 3. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan dengan membangun hubungan erat, kerjasama, dan pendekatan pribadi terhadap lawan konflik. Serta pemahaman sikap menghargai hak asasi manusia. Memperkuat pengendahuluan sosial, yaitu tentang pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat dan penindakan, yaitu pemberian sanksi kepada kepada pelaku tindak kekerasan. Menyediakan kartasis. Dalam berita tersebut, perilaku sering melakukan tindakan negatif terhadap istrinya, sehingga kartasis sangat diperlukan untuk menyalurkan amarah dengan melakukan tindakan positif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Pak, saya tadi tidak bisa diupload Pak. Saya bikin ulang. Mohon maaf atas salah kata. Jika ada terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.